Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV bersama dengan Pak Zuhri. Beliau adalah Kepala Kemenak Kabupaten Kediri, Pak ya. Dan kita akan ngobrol tentang sejumlah hal. Selamat siang, Pak Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah jaga jarak, kita bisa lepaskan maskernya. Pak Zuhri, ini saya mau ngobrol membahas tentang hal yang dialami atau dirasakan oleh orang tua maupun anak-anak ketika melihat situasi pandemi semacam ini, dan banyak orang tua yang berpikir tentang masa depan anaknya. Bisa nggak sih anak saya begitu menjalani kehidupan nanti dengan kondisi pendidikan yang seperti sekarang? Apakah ini akan mengganggu masa depannya atau berpengaruh begitu? Kalau menurut pendapat Pak Zuhri seperti apa mungkin? Ya, terima kasih Mas Adi yang beri kesempatan untuk bisa bincang-bincang. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bisa memberikan manfaat bagi kita, termasuk nanti pada masyarakat, lebih-lebih apa yang disampaikan Mas Adi, terutama orang tua dan anak-anaknya. Karena apa? Kita kembali pada orientasi apa yang disampaikan oleh sebuah guru-guru kita, yaitu Subhanul Yaum Rijalul Ghad, bahwa generasi-generasi yang di bawah kita, anak-anak kita ini adalah persiapan untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita kita semuanya. Jadi persiapan menjadi anak bangsa ke depan. Maka apa yang sampaikan itu, terutama kita harus sebagai orang tua harus bisa mengawal. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini, kehancuran, alhamdulillah negara kita belum sampai hancur, tapi dengan dicobanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala datangnya penyakit yang COVID ini sangat luar biasa, tidak hanya mengganggu perekonomian tapi termasuk dunia pendidikan, termasuk pendidikan semuanya seperti ini. Maka ini akan sampaikan nanti bagaimana ke depan anak-anak kita seperti ini. Maka belajar itu tidak harus di pendidikan, diformalkan di pondok atau di madrasah atau di sekolah, tapi sebagai orang tua harus tetap mengawal. Karena apa? Sebuah hadis yang menyatakan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Apa itu? Itu diantaranya adalah masa mudamu sebelum masa tuamu, atau masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa lenggangmu sebelum masa sempit, dan mungkin masa hidupmu sebelum masa kematian kita. Nah, kita ambil masa muda sebelum masa tua. Bapak-bapak kita itu atau orang tua sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa dan pernah tahu sejarah-sejarah masa lalu. Maka hal inilah yang harus diterapkan oleh orang tua untuk mengawal anak-anak, karena anak-anak ini adalah masa persiapan untuk melanjutkan generasi-generasi yang tua. Karena suatu saat kita sebagai generasi tua ini akan meninggalkan dunia, dan juga meninggal itu sebagai kepastian dan tidak akan bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditolak. Maka pernahkah kita sebagai orang tua melakukan, kalau kesalahan pasti yang namanya manusia, apakah kesalahan itu akan diberikan kepada anak-anak kita? Maka semasa kita diberikan masa tua itu, masa muda itu kita berikan pada anak-anak kita. Artinya harus ada transfer ilmu dan pengalaman itu, yang penting ya. Yang penting seperti itu. Maka sebagai orang tua harus mengantarkan anak-anak muda. Nah, anak muda yang sekarang ini di masa pandemi seperti ini, sekolahnya terganggu, lebih-lebih orang yang tidak mampu. Jangankan orang yang tidak mampu, orang mampu saja yang bisa beli pulsa, beli HP untuk keperluan itu saja sambat, masih kesulitan untuk bisa mengawal. Contoh lah mungkin saya sendiri, anak-anak kita, tapi alhamdulillah karena saya didik sejak kecil dengan adanya memanage itu. Nah, keponakan saya ini ketika adik saya kerja, anaknya tidak kita awasi, dan alhamdulillah ini
Nah, itu pun sudah kami siapkan. Bagaimana ke depan saya kan tidak tahu, tapi paling tidak kita untuk bisa menyelamatkan generasi yang akan mengganti kita ini besok. Biar anak-anak kita itu ada persiapan kalau kita sudah bisa menggali ilmu-ilmunya orang tua itu. Artinya kalau dari segi anak-anaknya sendiri itu sebenarnya kalau melihat 5 hal itu manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu, artinya mereka saat ini pun juga seharusnya bisa istilahnya tetap optimistis begitu dengan menatap masa depannya dengan belajar dan bekerja keras sejak dini gitu kan. Makanya itu. Belajarlah, kata Rasulullah, belajar walaupun di negara Cina. Maka kita harus mengarungi berbagai tantangan cobaan ini. Maka mungkin Mas Adi, apapun ketika kita ketemu anak-anak kita yang nongkrong sekolah pakai pakaian seragam, kita beri masukan yang terbaik. Semangat. Sekolah jangan gitu. Mungkin besok sampai jadi camat, mungkin sampai jadi lurah tidak tahu. Apakah seperti itu hal-hal yang ada? Maka inilah yang harus kita terapkan sekarang di masa pandemi ini. Saya berajak dan berharap pada orang tua, terutama Bapak Ibu wali murid, untuk bisa mengawal dan membantu Bapak Ibu guru mengajar anak-anaknya. Dan alhamdulillah ini pemerintah sudah akan mengawali bulan Juli di awal tahun ini sudah akan dimasukkan pembelajaran tatap muka. Dan ini sudah dilihat dengan ujian akhir. Kemarin sudah uji coba dan alhamdulillah ketika saya lihat di madrasah kita dari ujung pojok semuanya kesiapannya sangat luar biasa. Jadi penataan ini mentaati protokol kesehatan ini ada kekurangan sedikit itu akan dicukupi sambil berjalan. Insya Allah ini. Kalau menurut Pak Zuhri ini seberapa optimis terhadap kita kan pasti akan melihat karena pandemi ini terganggu, Pak. Pendidikan, orang tua, repot, dan harus daring yang sebelumnya itu tidak pernah dilakukan, tapi mendadak dilakukan begitu. Itu kalau menurut jenengan seberapa optimis melihat ke depan ini dunia pendidikan kita? Nah, kita sebagai orang yang dikatakan orang yang mempunyai orang berpendidikan, saya dan Mas Adi, harus mempunyai optimis. Saya tetap optimis dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan keberhasilan dengan diganggunya COVID-19 ini, saya kira tidak menjadi, tapi itu menjadi tantangan bagi kita semuanya. Maka sampaikan pada anak-anak kita. Justru menjadi berkah. Ini menjadikan berkah. Dan COVID-19 ini belum pernah ada dari generasi ke generasi sebelumnya. Ini itu tantangan. Kalau dulu ada penjajah yang ajar adalah dari Jepang, Belanda, tapi memberikan kepintaran kepada kita, memberikan warisan kepada kita. Tapi jajahan sekarang ini jajahannya adalah COVID-19, bahkan menghalang-halangi kita belajar. Kita datang ke pondok sampai seperti itu, datang ke madrasah seperti ini. Nah, ini hal-hal yang harus menjadikan tantangan bagi kita. Tapi tantangan ini kalau kita bisa melewati dengan berbagai macam rintangan, saya yakin kita semakin kuat. Termasuk anak-anak kita ketika nanti harus mewariskan ilmu dan pengalamannya bisa lebih kuat dan lebih banyak pengalamannya karena mengalami pandemi semacam ini di tahun-tahun dia bersekolah begitu. Dan bisa saya lihat Mas Ade, ketika di tantangan di masa pandemi biasanya ada olimpiade yang dihelat dengan berbagai secara bebas didatangi. Dan sekarang ini melalui online, melalui HP, melalui laptop, tapi ternyata anak-anak kita bisa menjuarai nasional, internasional. Ini saya buktikan dengan anak-anak kita yang ada di madrasah. Artinya di masa yang sulit pun tetap bisa prestasi. Bisa berprestasi, termasuk pramuka. Walaupun bagaimanapun di MTS saya 6 ini juga bisa juara nasional, walaupun kegiatannya tidak seperti ketika kita dibebaskan ini. Artinya dengan konsep baru pun itu bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi. Maka dengan ini tadi saya sampaikan di masa muda, masa sulit dihadapkan anak-anak kita sebagai orang tua, sebagai seorang guru harus tetap bisa optimis. Generasi kita harus kita bekali yang lebih baik dan lebih baik dan lebih yang
bagaimana bisa mengaplikasikan ke depan. Yeah. Ya, hari ini saya dan Mas Adi bisa menghadapi ini, tapi anak-anak kita yang sekarang usia TK, usia SD, usia MI, tantangannya lebih berat, lagi, yang kita hadapi sekarang ini, apakah nanti akan lebih berat lagi? Inilah maka subhanul yaum rijalul ghad. Hari ini anak-anak kita yang kita hadapi ini adalah calon sebagai generasi penerus. Tantangannya akankah lebih berat daripada kita dulu? Tadi juga Pak Zuhri menyebutkan soal peran orang tua itu yang krusial ya Pak ya. Itu memang saat ini menghadapi kondisi sulit ini bukan hanya dari segi teknis mungkin menyediakan HP pulsa, tapi juga dari segi mental Pak ya, dari segi dukungan spiritual yang kepada anak begitu, yang semangat mereka, kemudian juga motivasi mereka untuk terus belajar baik di rumah maupun di sekolah itu Pak ya. Ya memang anak itu adalah harapan kita, maka di dalam doa kita waj'alna qurrata ayun itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Anak kita kan menjadi sinar ibarat permata. Maka anak-anak kita itu harus jadikan siapa? Orang tua. Nah, sedangkan guru-guru kita itu hanya sebatas membantu orang tua kita, peran-peran orang tua. Maka apapun anak itu adalah tergantung kepada orang tua. Yuladu alal fitrah itu loh dulu tuh. Wa abawahu yuhawidani ayunasirani. Jadi tergantung orang tuanya mau jadikan apa anak ini. Maka mohon maaf saya tidak mulai hormat, peran orang tua sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk mengantarkan anak-anak ini sukses dan tidaknya generasi masa depan. Maka ketika saya sebagai kepala kantor, ketika saya sidak atau datang ke madrasah-madrasah, saya hanya pesan kepada guru-guru, guru-guru saya yang diajar ini walaupun tidak anak-anak kita, anak orang lain, Bapak Ibu tetap semangat. Karena apa? Saya dan sampean punya anak, tapi tidak kita ajar sendiri, diajar oleh guru yang lain, dari ustadz yang lain. Nah, seandainya anak kita itu dengar gurunya nyeleweng, kira-kira hati kita bagaimana? Kita sama-sama guru, maka siapapun yang belajar dengan Bapak dan Ibu guru, mari anak-anak ini berikan ilmu yang terbaik. Soal nanti bisa manfaat atau tidak, kata seorang ulama, tugas kita adalah mentransfer ilmu, besok kelak akan bisa memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Oke. Sementara begitu Pak Zuhri, semoga pembicaraan singkat ini bisa bermanfaat bagi semua Pak yang menonton channel Radar Kediri TV ini. Terima kasih Pak Zuhri atas waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu. Dan tonton selalu Radar Kediri TV, jangan lupa like, share, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.